Lang tastati'a ma'iya sabra. Oh iya, suaranya lupa diiniin lagi. Bentar ya. Kalau kelupaan suka gitu saya jadinya. Muridnya saya pada pinter. Qala alam akul innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Qala berkatalah Nabi Khidir, alam akul innaka, bukankah telah aku katakan kepadamu, lang tastati'a, kamu tidak akan mampu, ma'iya, bersamaku, sobro, bersabar. Yuk, satu, dua, tiga. Muridnya karena habis dikasih dijawab, gitu ya. Ini keren pokoknya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Qala berkata Nabi Musa, la tu'akhidni, janganlah engkau hukum aku, bima nasitu, atas apa yang aku lupa, wala turhiqni, dan jangan bebanin aku dong, min amri usro, dalam urusanku ini dengan kesulitan. Tuh, udah mulai takut sama guru. Gurunya agak tegas dikit gitu ya. Langsung dia merendah. Bilangnya apa? Iya maaf maaf lupa. Nah biasanya ayah sama bunda suka gitu. Iya iya maaf maaf Mi, lupa gitu ya. Nah ini kayak Nabi Musa banget semuanya. Memang pada pinter semuanya. Yuk satu dua tiga. Urusan berikutnya. Udah ya. Yang pertama naik kapal, kapalnya dilobangin, itu ayat 71. Kapalnya dilobangin, ayat 71 ya. Terus baru juga dilobangin, udah komen. Kata Nabi Khidir, tuh kan, udah gue bilang juga kan, nggak bakalan sanggup deh ngikutin aku. Oke, oke, aku lupa. Jangan hukum aku ya. Jangan bebani aku dalam urusan ini. Dan ini berarti mau patuh lagi nih. Perjalanan berikutnya. Yang kedua. Perjalanan kedua di ayat 74. Ya, 71 perjalanan pertama. Itu namanya clue buat pertanyaan nanti. Gitu ya. Tuh baru dicatat. Pokoknya itu clue buat pertanyaan pertama. Perjalanan pertama ada di eh, ayat keberapa gitu. Perjalanan kedua ada di ayat 74. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Maka mereka berdua melanjutkan perjalanannya lagi. Hatta hingga idza laqiya, ketika mereka bertemu gulaman dengan seorang anak kecil, fakotalah, maka Khidir membunuhnya. Qala aqatalta, berkata Musa, kenapa kamu bunuh nafsan, jiwa, zakiyatan, yang bersih itu, bi ghairi nafs, yang dia nggak membunuh orang lain. Laqad ji'ta, sungguh itu syai'an, adalah sesuatu nukro, yang sangat mungkar. Aduh, pinter banget deh komentarnya ya. Yuk, buka suaranya. Next. Udah komen tuh yang kedua, baru jalan kedua. Ayat 74 perjalanan kedua. Maka Nabi Khidir berkata lagi kepada Nabi Musa,
Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nadanya agak tinggi karena gurunya udah mulai kesel yang kedua gitu ya. Guru yang ini gitu. Lagi bacanya harus nadanya lebih tinggi lagi. Qala berkata Nabi Hidir, alam aqul laka, bukankah sudah aku katakan kepadamu, innaka, sungguh kamu itu lang tastati'a, tidak akan sanggup ma'iya, bersamaku. Sobro, sabar. Sabar guru. Gurunya yang udah mulai nggak sabar. Lihat muridnya nanya. Oke, siap? Nah, jadi Bunda kan kalau bacanya itu ada ekspresinya gitu loh. Ekspresi ini kalimat udah mulai di yang kedua gitu ya. Jadi ntar kalau lurus semua lagi mikir itu namanya. Ini kan cerita. Cerita yang kedua, gurunya langsung bilang lagi penekanannya pakai alam akul laka. Tuh, itu udah langsung, innaka kamu itu tuh gituin tuh sama gurunya. Oke, satu dua tiga. Ini udah mulai panas, panas karena udah perjalanan kedua komen lagi. Biasa, murid pasti ngeles lagi kalau gurunya udah mulai agak agak naik alisnya, muridnya ntar cooling down lagi. Apa kata muridnya? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Gurunya naik satu oktav, muridnya turun satu oktav nadanya. Qala berkata Nabi Musa, "Ing sa'altuka, jika aku bertanya lagi kepadamu, ang syai'in, terhadap sesuatu, ba'daha, setelah ini, fala tusohibni, nggak usah lagi ajak aku ya, gitu. Qad balagta, sungguh engkau telah banyak menerima min ladunni dariku, uzro, alasan. Ya, ngerendah nih ya, biar masih bisa ikut sama guru. Biasanya kalau yang Bunda, suaranya, ya ya maaf Usbob, maaf Usbob. Dah tuh nggak berani lagi tuh gitu ya. Oke, yuk buka suaka ang syai'im ba'daha. Oh, Pinter Bu Eni, dia langsung itu Bu kisi-kisi Guru gitu kayaknya. loh, mantan Bu Guru. Sekarang, Masya Allah, mantan Bu Guru emang, makanya ya orang ini lagi melatih guru-guru, ini guru-gurunya lagi di posisi jadi murid dulu. Jadi nggak boleh banyak nanya, nggak boleh banyak komentar. Tapi barusan komentarnya, Mi itu kisi-kisi Mi. Oh iya betul, masuk kisi-kisi aja deh dulu ya. Oke, lanjut perjalanan ketiga di ayat ke-77. Perjalanan pertama ayat 71, perjalanan kedua ayat 74, perjalanan ketiga di ayat 77. Ingat ya, ke perjalanan ke-1 naik ke kapal. Perjalanan kedua membunuh anak kecil. sekarang kita masuk perjalanan ketiga. Ke kampung. Ke kampung kita ya. Pulang kampung dulu nih. Lihat kampungnya. Yang kampungnya belagu banget nih ya. Oke. Ayat 77. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istaw'ama laha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra fang tolaqa
keduanya melanjutkan perjalanan lagi. Hatta hingga iza ataya ketika keduanya sampai ahlaha di suatu negeri yang ada penduduknya, nistaltu'ama mereka minta dijamu, minta makan. Ahlaha kepada penduduk itu. Fa'abau ayyudoyifuhuma. Dan nggak ada yang mau menjamu mereka. Fawajada dan keduanya di negeri itu di negeri itu jidarayuridu ayyang qoddo fa'aqomah menemukan sebuah tembok rumah yang sudah hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir membetulkannya, mendirikannya lagi. Qala berkata Nabi Musa, komen lagi, udah betulin tembok, komen juga, nolongin kagak nih, komen lagi ya. Lau syi'ta, jika kamu mau, latakhazta, kamu bisa meminta alaihi kepada, untuk itu, pekerjaan itu, ajro, bayaran atau imbalannya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadna fa'aqama qala law syi'ta latakhazta alaihi ajran. Ayah sama Bunda perhatikan bacaannya ya. Mudah-mudahan soalnya di yang ketiga ini banyak ada ranjau-ranjaunya dikit. Ketika ketemu nanti nistau'ama, kemudian ayyudoyifuhuma, kemudian lattaqazta. Nanti insya Allah mudah-mudahan dimudahkan sama Allah terus untuk bacaannya. Yuk silakan. 1, 2, 3. Oh iya, ditutup dulu suaranya supaya lebih kondusif. Tidak ada komen ketika lagi dibaca. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita wili ma lam tastati' alaihi sabra. Qala berkata Nabi Khidir, haza, inilah firoku, perpisahan, baini, aku, wa bainik, denganmu. Dah cukup ya, sampai di sini aja. Selesai, kata Nabi Khidir. Sa'unabbi'uka, aku akan jelaskan kepadamu bitakwili, penjelasan malam tastati' alaihi sabro. Atas apa yang tidak engkau sanggup terhadapnya bersabar. Yuk, buka suaranya. Kan ya, sekarang dengerin semua muridnya, yaitu Nabi Musa akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari gurunya Nabi Khidir, yaitu jadi penjelasannya mulai dari ayat 79, 80, kemudian 81 sampai 82. Ya, oke. Saya inikan lagi deh suaranya. Loh, kemana ya? Kok saya yang kehilangan sekarang? Nah, tuh dia ketemu. Salah pencet. Jadinya kemana orangnya? Ternyata ada masih. Ayat 79. Penjelasan Nabi Khidir. Ammas safinatu fakanat
limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin gosba. Yang pertama, adapun perahu itu adalah punya orang miskin yang bekerja di laut. Fa'aradtu, aku bermaksud an ahibaha, merusaknya. Wa kana wara'ahum, karena di depan mereka malikun, ada seorang raja ya'khudhu, yang akan mengambil kulla safinatin, setiap perahu-perahu gosbah, dengan paksa. Jadi makanya aku lobangin supaya kelihatan udah perahunya jelek, jadi nggak akan diambil. Jadi sebenarnya Nabi Khidir sedang melindungi orang-orang miskin supaya apa yang dimilikinya tidak diambil sama raja yang suka ngambilin perahunya orang-orang di situ, ya. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin gosba. Silakan buka suaranya. 1, 2, 3. Penjelasan guru berikutnya. Tutup lagi ya suaranya. Biarin nih sampai jam berapa ya kita ya? Ya sampai selesai aja lah nih gitu. Kan sekarang ayat 80, tinggal 2 lagi kok. Tenang ya. Wa ammal gulama fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Alasan kedua, kenapa membunuh seorang anak. Adapun anak yang tadi aku bunuh, fakana abawahu, konon orang tuanya mu'minaini, seorang yang beriman, fakhoshina, dan aku khawatir ayyurhiqahuma, mereka akan mendorong kedua orang tuanya itu tughyanan, akan sesat, wa kufro, dan menjadi kafir. Tuh. Jadi ini penjelasan dari guru terhadap kenapa anak kecilnya kata Usbah kemarin dipites. Karena takut nanti anak kecilnya akan mendorong kedua orang tuanya menjadi sesat dan menjadi kafir. Oke, 1, 2, 3, buka suaranya. Masih penjelasan dari si anak tadi, ada perpanjangannya gitu ya. Fa'aradna ayyub ilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ya, Nabi Khidir, kami menghendaki Ayub dilahuma, sekiranya mereka diberikan ganti dari siapa? Rabbuhuma, dari Robnya, khairam minhu, yang seorang anak yang lebih baik daripada anak yang tadi habis dipitesin. Zakatan, baik dalam kesuciannya, wa aqraba ruhma, dan sayangnya kepada kedua orang tuanya. Yuk, 1, 2, 3. Maka adalah, aduh agak panjang ya, ayat 82. Saya matiin dulu suaranya biar nggak terganggu sayanya juga ya. Ayat 82.
Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Adapun dinding tadi yang roboh itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu. Konon di bawahnya banyak harta yang tersimpan bagi kedua anak itu. Konon itu dari bapaknya, dulunya orang yang soleh. Jadi anak yatim ini punya bapak, bapaknya soleh. Oke? Fa'aroda rabbuka ayyablugo ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik. Dan Allah berkehendak agar keduanya bisa sampai dewasa, wa yastakhrija agar bisa mengeluarkan kanzahuma hartanya itu rahmatam mir rabbik sebagai rahmat dari Rabb-nya. Wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah yang aku perbuat itu sesuai kehendakku sendiri. Wa ma fa'altuhu an amri. Jadi semua yang diperbuat sama guru, kata gurunya tadi, kata Nabi Khidir, tidaklah semua yang aku lakukan itu karena keinginanku sendiri. Dzalika ta'wilu ma lam tasfi' alaihi sabra. Itulah keterangan dari apa yang kamu tidak sanggup untuk bersabar. Keterangannya udah dikasih ya. Yuk, agak panjang 82 nggak apa-apa ya tuh. Yang terakhir kan amin ya rabbal alamin. Untuk kisi-kisinya di bagian kedua ini adalah Bunda pelajari pertanyaan Uspok yang 5 kemarin, yang waktu pertama kali mau masuk kan mau masuk ke bagian 3. Terus Uspok kasih 5 pertanyaan kan ya? Masih nyimpen nggak? Masih. Nah, alhamdulillah. Ya udah pelajarannya dari situ. Nanti ada dari situ, ada ditambah yang kemarin, terus ditambah tadi ada tulisan Arab itu modifikasi saya. Ada itu tulisan Arab. Kan bundanya pada pintar tulisan Arabnya, insya Allah ya. Ingetin tadi apa tuh yang pertanyaannya? Insya Allah Bang Saim Awas kak. ala tusoni gitu ya. Oke Bun, jadi udah 10 ya, ada 12 deh, ada berapa, pokoknya kerjainnya besok hanya 7 aja. Besok kita evaluasi, diawali dengan murojaah dulu dari ayat 70 sampai ayat 82. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Maka silakan nanti jawab 7 soal aja. Waktunya mulai dari hari itu sampai terakhirnya adalah Kak, 6:30 loh kak. Jumat malam. Hari Jumat malam ya. Kan hari Jumat ya, terakhir kan Jumat kita nanti ketemu Usbab lagi. Gitu kan, besok hari Kamis ujiannya, evaluasinya. Oke, ayah bunda semoga dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini berkah, dan mohon maaf kalau agak kepanjangan karena memang dia harus sampai di ayat 82 penjelasannya supaya muridnya nggak nanya lagi gitu ya.
Ada yang japri saya, awas ya gitu. Orang udah dijelasin, enak kan japri meneh gitu ya. Pokoknya itu penjelasannya. Barakallahu fikum. Kita tutup. Ada ayah handung kemana ya? Ayah handung nggak kelihatan ya? Mana coba ayah handung tuh, suaranya kedengeran, tapi orangnya tengah ayah. Orangnya. Masya Allah, apa kabar Pak dosen? Sehat ya selalu ya. Barakallah. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada dokter saya, Dokter Sri